orang sakit di grup WA, bukan safakilah, transfer. Kebiasaan kalian itu. Ada yang sakit, cukup safakilah, transfer. Cari nomor teleponnya, hubungi secara pribadi. Punya uang enggak buat berobat? Pernah enggak begitu? Kalian pernah sakit? Sakit enggak? Itu baru tanda kalian hidup. Tapi kalau kita merasakan sakitnya penderitaan orang lain, itulah baru disebut manusia. Nah, ini pintu gerbang untuk membahas kajian kita hari ini. Jadi kajian kita, hidup adalah ketika kita sudah mampu mengabdikan diri pada nilai-nilai kemanusiaan. Maka yang akan kita bicarakan di sini adalah bukan manusia, tetapi kemanusiaannya yang akan kita bicarakan. Nah, hasil dari kajian kita hari ini, kita nanti akan tahu apakah kita layak disebut manusia karena memiliki nilai-nilai kemanusiaan, atau sekedar juntrungnya saja disebut manusia tapi sudah kehilangan aspek kemanusiaannya. Sederhana ya, saya mau tanya. Ini kalau mau makan di rumah, sudah ada nasi di hadapan. Kalau saya selalu kalau mau makan baca doa. Doanya begini kalau doa makan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Itu doa bimbingan dari Rasulullah. Bagus itu doa. Ya Allah, berkahilah makanan ini, semoga makanan ini menjauhkan aku dari api neraka. Jangan habis makan marah-marah. Jangan habis makan membicarakan orang. Jangan habis makan benci sama orang. Itu kan neraka semua itu. Bukan nanti, sekarang. Saya tambah. Begini tambahannya. Ya Allah, berkahilah makanan ini. Manunggalkan semua makanan ini dengan tubuh saya. Kehadiran makanan ini bagi tubuh saya, semoga menjadikan tubuh saya sehat, kuat, dan sempurna. Saya ingat lagi, makanan itu kan tidak datang sendiri. Maka saya doakan untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini, saya doakan semoga mereka sejahtera lahir batin. Saya ingat lagi, kalau makanan ini kan dibentuk oleh alam dengan memadukan unsur tanah, air, udara, api, dari matahari. Kan kalau satu unsur saya tidak ada, matahari aja tidak ada, gak ada tuh jagung, gak ada tuh beras, gak ada tuh daging. Karena bagaimana hewan bisa makan rumput kalau nggak ada matahari? Kan rumputnya juga tidak ada. Saya ingat kepada unsur-unsur itu. Makanya saya bilang, untuk semua daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya menyadarkan diri saya bahwa setelah makan, setelah unsur materi dirubah menjadi energi oleh mesin ciptaan Allah ini, maka akan terbentuk namanya energi. Jadi yang dimasukkan materi tapi yang dihasilkan energi. Makanya makanan sering dihitung pakai kalori kan. Kalori itu satuan buat energi. Nasi berapa kalori, ikan berapa kalori, kentang 1 on berapa kalori, itu suka ada tuh. Satuan untuk energi namanya kalori. Jadi hasil kita makan tuh energi. Apa energi?
Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi setelah kita makan itu harusnya kita sadar bahwa kita ini punya utang budi pada semesta. Pada orang yang telah menghadirkan makanan, pada tanah, pada air, pada udara, pada semua unsur. Karena kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita hidup itu bergantung pada banyak orang. Makanya karena saya tidak tahu siapa yang menanam padi, saya tidak tahu siapa yang ngasih makan ikan, maka saya doakan mereka. Tetapi saya bertekad, saya ingin mengembalikan kebaikan dari makanan setelah jadi energi untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan. Gitu enggak kalau habis makan? Jawab dong. Gitu enggak habis makan? Cuma cerita, oh tadi makanan enak banget. Atau tadi makanan gak enak banget, gitu aja. Komentar-komentar yang tidak, apa kata anak muda itu ya? Tidak penting. Coba kalau semua orang makan seperti itu. Gak mungkin lagi ada pertikaian. Karena semua orang ingin mengabdi pada nilai-nilai kemanusiaan. Makanya kita bangsa Indonesia harus bersyukur. Karena dalam dasar negara kita yang namanya Pancasila, kemanusiaan ini dibuat menjadi satu pernyataan penting di sila kedua. Makanya coba lihat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kayaknya kita harus menyelami lagi deh Pancasila ini. Semua kita udah hafal, tetapi nilai-nilai Pancasila ini kebanyakan diabaikan. Padahal ini adalah warisan leluhur kita yang sangat keren, luar biasa bagi yang tahu. Saya dulu bertanya, kenapa Bung Karno menulis sila kedua itu bukan manusia? Bukan manusia yang adil dan beradab, tapi kemanusiaan. Nilai tertinggi manusia di situ yang diusung. Adil dan adab itu hanya akan ada kalau kita masih memiliki kemanusiaannya manusia. Jadi orang-orang yang bersikap tidak adil, berat sebelah, itu sudah kehilangan kemanusiaannya. Orang-orang yang tidak sopan, tidak beradab, memperlakukan orang lain tidak seperti dia ingin diperlakukan, menurut saya itu sudah tidak layak disebut manusia. Kenapa? Sudah kehilangan nilai kemanusiaannya. Pernah gak kita menyadari apa sih nilai saya sebagai manusia? Nilai diri kita sebagai manusia adalah kemanusiaan diri kita. Apa sih kemanusiaan kita yang sebenarnya? Kemanusiaan kita yang sebenarnya adalah diri sejati kita yang mewarisi sifat-sifat Allah. Jadi kemanusiaan manusia itu sesungguhnya adalah sifat-sifat Allah yang ditiupkan bersama peniupan ruh ke dalam diri kita. Karena Allah tidak pernah meniupkan ruhmu, Allah hanya meniupkan ruhku. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Saat ruhku ditiupkan bersamaan dengan sang wajibul wujud, percikan cahaya ilahi ditiupkan kepada kita, sifat-sifatnya Allah itu include di dalamnya. Jadi sebetulnya apa yang disebut dengan kemanusiaan itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai As-Sobur. Itu nilai-nilai kemanusiaan. Dan kita hidup harusnya mengabdikan diri untuk membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Hebat tuh Pancasila. Sila pertama tidak bicara Tuhan, tapi ketuhanan.
Bedanya apa dengan Tuhan dengan ketuhanan? Mengesahkan Tuhan, semua orang bisa. Tapi mengesah bersama Tuhan, merasakan kehadiran Dia setiap saat, di setiap ruang dan waktu, sehingga bimbingannya selalu terasa dari dalam. Tidak semua orang bisa. Kenapa sila pertama bukan Tuhan yang Maha Esa? Ketuhanan. Kalau Tuhan itu istilah orang-orang yang belajar spiritual, Tuhan itu adalah being. Tetapi ketuhanan, experience of being. Yang dibutuhkan oleh kita adalah ketuhanan. Rasa di mana kita selalu bersama dengan Tuhan. Sehingga itu yang akan menjaga akhlak kita. Menjaga kesadaran kita. Ini kan lucu. Lagi sholat saja kita tidak merasakan kehadirannya. Apalagi di luar sholat. Betul apa tidak? Coba. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar. Kita cuman sholat mengikuti kebanyakan orang lain. Tidak ada pertanyaan di sini. Bagaimana sih sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar itu? Gak ada pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan, tidak ada jawaban. Makanya kita kenal, ya, ada yang namanya peradaban. Kan peradaban dari kata adab. Setiap zaman memiliki peradaban sendiri. Setiap zaman memiliki adabnya sendiri. Nah, kita ini ingin berkontribusi membangun peradaban. Keadaban. Lucu ya. Saya pernah menyampaikan 10 negara yang paling berbahagia. Malah justru negara yang sama sekali tidak membicarakan terlalu banyak masalah-masalah agama. Harusnya ada pertanyaan, mengapa? Ya kan? Itu. Oke, lanjut ya. Jadi sudah mengerti semua Pancasila? Bukan manusia yang dibicarakan di sini, tapi apa? Kemanusiaan. Nilai tertinggi manusia, yaitu kemanusiaan. Nah, sekarang supaya kuliah ini keren, saya mencuplik dari beberapa ahli pengertian kemanusiaan. Kemudian saya coba tampilkan di sini. Yuk kita sama-sama. Karena sudah terlalu sering baca Pancasila sampai kita tidak mengerti isinya apa. Betul? Gitu. Pokoknya tiap upacara Senin kan gitu. PNS juga tiap tanggal 17 Agustus baca Pancasila. Kadang-kadang mohon maaf, ya, banyak yang ketika upacara malah justru ya berguyon, bukan memperhatikan nilai-nilai itu. Ketika salah yang mengerek bendera ditertawakan. Ketika yang baca Pancasila ya batuk sedikit ditertawakan. Itu mohon maaf, itu bukan di lingkungan orang-orang biasa ya. Di perguruan tinggi pun saya sering menyaksikan itu. Saya suka bingung ya, gitu. Orang yang level akademiknya tinggi pun tidak mengerti. Ini nilai agung yang diwariskan leluhur kita. Cuman kita abai. Yuk kita lihat, apa sih kemanusiaan itu? Kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal. Universal itu artinya tidak membeda-bedakan. Kan manusia itu nih manusia ya. Di dunia ini banyak manusia. Dan manusia itu kan nama bangsanya lain. Nama kulitnya juga, warna kulitnya lain. Cara berbahasanya juga lain. Keyakinannya juga lain. Setuju nggak? Mereka semua adalah manusia. Nah, yang namanya kemanusiaan itu merupakan sikap universal. Kalau sikap universal artinya, kalau kita memandang manusia, lihat sisi kemanusiaannya. Jangan dilihat dari agamanya apa, bangsa mana, sukunya apa. Kan kita selama ini membeda-bedakan.
Kalau masih membeda-bedakan, berarti kita ini belum memiliki aspek kemanusiaan. Kemanusiaan itu merupakan sebuah sikap universal. Ulangi ya, kata kuncinya apa? Sikap universal. Yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia ini, yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Sederhana. Kita manusia bukan? Manusia. Ingin gak kita diperlakukan sebagai manusia? Ingin kan? Ingin. Ingin gak kita dihargai? Ingin. Ingin gak kita dihormati? Ingin. Ingin gak kita dilindungi? Ingin. Ingin gak kita diperlakukan adil dan adab? Ingin gak? Ingin. Kan semua kita saja ingin diperlakukan itu. Harusnya kalau kita ingin diperlakukan seperti itu, kita pun harus memperlakukan itu kepada orang lain tanpa memandang mereka siapa. Oleh karena itu maka kemanusiaan itu merupakan sikap universal. Apa yang kita ingin diperlakukan, perlakukan itu kepada orang lain. Tanpa syarat. Yang namanya sikap universal itu tanpa syarat. Oke, lanjut. Kemanusiaan itu berasal dari kata manusia. Apa sih manusia? Makhluk ciptaan Allah yang bentuknya paling sempurna. Awas ya. Kata-katanya jangan salah. Karena ini mengacu kepada Al-Quran. Jadi manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang bentuknya paling sempurna. Jangan salah ya. Jangan lalu menganggap sapi tidak sempurna. Jangan menganggap burung tidak sempurna. Jangan menganggap semut tidak sempurna. Jangan menganggap makhluk lain di luar kita tidak sempurna. Tidak mungkin semua ciptaan Allah ada yang tidak sempurna. Yuk kita sepakati dulu. Berarti semua makhluk di semesta ini sempurna? Sempurna. Tidak mungkin ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Karena Allah maha sempurna. Pohon pisang sempurna? Pohon singkong sempurna? Rumput sempurna? Oke. Lumba-lumba sempurna? Ikan paus sempurna? Oke. Sepakat ya? Semua ciptaan yang maha sempurna pasti sempurna. Selama ini ada prinsip yang keliru. Karena manusia menganggap dirinya yang paling sempurna, lalu menganggap makhluk lain tidak sempurna, lalu manusia banyak yang memperlakukan makhluk lain sesukanya manusia. Setuju? Oke. Nah, kalau urusan bentuk, nah ini bentuknya yang paling sempurna. Berarti Allah sebetulnya membentuk tubuh kita ini ada maksud. Lalu kesempurnaan bentuk ini untuk apa? Saya kasih tahu ya. Ini sudah bukan bahasa biasa, ini sudah bahasa umum. Semua orang-orang spiritual bersepakat mengatakan bahwa kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri adalah tubuh manusia. Dan tubuh ini adalah kendaraan yang paling hebat yang diciptakan Tuhan untuk mengantarkan sang penumpang pada kendaraan ini menuju tempat asalnya. Itulah dikatakan bentuknya paling sempurna karena apa? Hanya ketika kita memiliki tubuh manusia, sang jiwa yang ada di sini bisa diantarkan kepada tempat asalnya. Hanya ketika kita sedang menjadi manusia dan memiliki tubuh yang ini. Paham ya? Jadi pengertian sempurna itu ini urusan bentuk.
Bukan berarti yang lain tidak sempurna. Bisa paham? Oke. Pertanyaan sekarang dari saya. Ini mengacu pada Quran surat Al-Imran ayat yang ke-6. Nanti bisa dibaca ya di rumah. Bunyi ayatnya begini. Huwallazi yushawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah menciptakan tubuhmu dalam rahim ibumu sebagaimana yang Dia rencanakan. Jadi Allah menciptakan tubuh kita seperti ini di rahim ibu sesuai dengan rencananya. Pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu tahu apa rencana Allah dengan bentuk tubuh yang seperti ini? Apa rencana Allah dengan tangan kita yang tidak sama panjang ini? Apa rencana Allah dengan jari tangan saya yang kanan ini cuma 5? Apa rencana Allah dengan jari tangan kiri saya yang cuma 5? Bukan 6, bukan 7, bukan 10. Apa rencana Allah dengan bentuk tubuh saya yang seperti ini? Sudah tahu belum? Kalau kita tidak tahu apa rencana Allah dengan bentuk tubuh kita ini, berarti kita belum menemukan kesempurnaan wujud sebagai manusia. Apa yang terjadi? Akibatnya kita menggunakan tubuh ini sesuka hati kita. Tidak pernah minta izin, tidak pernah bertanya, ya Allah, untuk apa Engkau menciptakan tubuh ini? Kenapa tubuhku beda dengan gajah? Kenapa tubuhku beda dengan semut? Kenapa tubuhku beda dengan kuda? Kenapa tubuhku beda dengan makhluk yang lain? Kenapa Engkau menciptakan tubuh seperti ini? Pernah bertanya? Padahal di Quran jelas, wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah al-musyawwir. Al-musyawwir itu arsitek yang agung yang telah menciptakan manusia sebagaimana yang direncanakan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan termasuk tubuh ini, agar dengan ciptaan itu kalian dapat mengenali aku. Ternyata Allah menciptakan tubuh kita ini cuma satu tujuan, agar kita bisa mengenali Dia. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita menggunakan tubuh ini untuk mengenali Dia? Sudah belum? Oke. Maka karena manusia ini, ya, manusia ini memiliki potensi. Ingat, yang namanya manusia itu lahir batin ya. Yang lahirnya, yang fisiknya ini tidak abadi. Tapi yang ditiupkan ke dalam lahir ini, ruhku itu abadi. Bahkan seabadi ilahi. Makanya karena kehadiran Dia di sini yang mewujud lewat nafas sang hidup, manusia memiliki potensi. 1, bisa berpikir. 2, bisa merasa. Betul? 3, bisa menciptakan segala macam ciptaan. Itu manusia. Saya titik beratkan. Jadi potensi yang paling besar yang dimiliki manusia adalah merasa. Dan merasa ini tidak ada batas waktunya. Contoh, saat Bapak Ibu tidur, pikiran mungkin diam, tidur. Tapi perasaan tidur? Tidak. Coba malam-malam pengen pipis. Di kasur atau ke WC? Oh, itu tandanya perasaan kita hidup. Padahal lagi tidur nyenyak kan? Ya, kita dikasih rasa ingin pipis itu rasa. Anugerah bukan itu? Anugerah. Bersyukur nggak punya rasa itu? Coba kalian tidak punya rasa itu. Betul nggak? Udah kayak apa tuh king coilmu itu? Betul nggak? Iya. Sudah kasurnya kasur kapuk.
Kalau kena basah susah kering, betul nggak? Iya. Pipis di kasur, gara-gara tidak punya rasa. Walaupun pikiran kita tidur, tapi rasa nggak pernah tidur. Berarti siapa rasa itu sebetulnya? Pernah bertanya? Nah, cari sendiri. Jangan semuanya pengen disuapin, nanti nggak pinter-pinter. Oke, lanjut. Nah, inilah ayatnya. Yuk kita baca sama-sama. Ini ayat sering saya sampaikan. Mungkin bosan ya Bapak Ibu. Tapi hari ini harus saya sampaikan. Saya kasih highlight supaya semuanya mengerti. Walaqad darokna li jahannam katsiro minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan katsiro dari jin dan manusia. Lahum kulub, mereka punya kolbu. La yafqahuna biha, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Semua punya kolbu? Yes. Sudah digunakan untuk memahami? Jawab dong. Boro-boro digunakan untuk memahami. Kolbunya yang manapun sampai sekarang gak ngerti. Letaknya di mana sampai sekarang pun gak ngerti. Boro-boro digunakan. Padahal kata ayat ini ya jelas ya. Dibuka dengan kata-kata yang luar biasa. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Stop sampai di situ. Jadi kebanyakan manusia itu penghuni neraka jahanam. Kebanyakan loh. Kasiro itu kebanyakan. Kebanyakan itu jelas lebih besar dari 50%. Mau jadi penghuni neraka jahanam? Jawab dong. Ya saya tahu pasti nggak mau kan? Tapi harus saya tanya. Nah lanjut dulu. Lahum kulub. Mereka punya kolbu, la yafqahuna biha, tapi kolbunya tidak digunakan untuk memahami. Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Saya mau nanya nih, Bapak Ibu punya mata? Punya. Dipakai melihat sekarang? Nah itu. Tapi ayat ini mengatakan mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Padahal semua orang yang punya mata kan digunakan untuk melihat. Tidak ada di sini baik buruk. Ada yang menerjemahkan dalam kurung tidak melihat kebaikan, nggak ada. Lihat ayatnya, ya, lihat ayatnya. Walahum ayunun la yubshiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Sekarang sekali lagi saya tanya, Bapak Ibu punya mata? Punya. Bisa lihat saya? Nah, berarti udah digunakan dong. Nah, sekali lagi, ini ada ayatnya selanjutnya saya baca dulu ya. Walahum azanun, azan, pendengaran. La yasma'una biha, mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Saya nanya dulu, Bapak Ibu sekarang mendengar suara saya? Berarti telinganya dipakai? Dipakai. Jadi apa masalahnya? Kan mata sudah dipakai untuk melihat. Telinga sudah digunakan untuk mendengar. Paham ya? Kan gak ada masalah. Kenapa masuk neraka? Nah, ini sekali lagi bukan cerita mata yang ini. Bukan cerita telinga yang ini. Karena itu sudah digunakan. Berarti ini satu paket. Karena ayatnya kan bilang lahum kulub, mereka punya kolbu. Ini masih cerita kolbu. Berarti kolbu itu fungsinya ada 3. 1,
untuk memahami. 2, untuk melihat. 3, untuk mendengar. Maka di Quran surat Al-Hajj dikatakan, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulub allati fi syudur. Aku tidak berbicara matamu yang itu. Aku tidak bicara telingamu yang itu. Tapi aku bicara mata yang satu, yang jauh lebih tajam, tidak bisa ditutupi oleh hijab apapun. Itu yang disebut dengan mata kolbu, mata jiwa. Jadi kita simpulkan, ternyata kolbu itu punya fungsi 3. 1, memahami. 2, melihat. 3, mendengar. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu, dari tadi saya bicara, Bapak Ibu bisa paham gak yang saya jelaskan? Bisa. Kenapa? Karena bisa melihat dan bisa mendengar.